Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1112 pastinya sudah dinantikan oleh para player. One Piece Chapter terbaru memperlihatkan bagaimana hubungan antara ras raksasa Elbaf dengan sosok Dewa Matahari Nika. Sama seperti ras Buccaneer, informasi mengenai Dewa Matahari Nika juga diceritakan dari generasi ke generasi oleh para raksasa Elbaf. Bahkan mereka mengetahui bagaimana bentuk dan rupa dari sang Nika. Sedikit berbeda dengan para ras Buccaneer yang hanya mengetahui sedikit informasi mengenai Nika yang merupakan sang pejuang pembebasan yang muncul dengan irama dangdut koplo khas yang dinamakan genderang pembebasan. Bahkan Dory dan Brogy sampai rela menjemput dan membantu Luffy di Pulau Egghead setelah dia mengetahui Luffy memiliki penampilan seperti Dewa Matahari Nika. Ternyata terdapat rahasia menarik antara ras raksasa dengan Dewa Matahari Nika di masa lalu, di mana Gorosei Saturn sampai ketakutan jika rahasia ini diungkapkan oleh Dory dan juga Brogy. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapet cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Bagi 15 nakama yang beruntung, bisa dapat masing-masing $1 gratis loh. Gimana caranya Min? Tonton penjelasan ini sampai selesai ya, karena cara dapetinnya ada di akhir video. Tungguin ya. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Caranya gimana Min? Nih, Mimin kasih tahu. Jadi kalian bisa buka aplikasi game-game kesukaan kalian melalui aplikasi X-World. Mimin mau coba buka FF lewat aplikasi X-World. Yap, jadi nanti di sebelah kiri layar HP kalian ada semacam timestamp, di mana setiap 2 menit kalian bisa panen token build, yang nantinya bisa ditukar sama fulus. Kalian bisa klaim token build kalian dengan menekan logo B di pojok kanan bawah dari kotak yang ada hewannya ini. Nih, Mimin kasih tips biar cuannya makin tebel. Yap, kalian bisa pelihara semacam hewan, kita sebut aja tuyul, biar gampang. Nah, kita klik aja hewannya dan kalian akan masuk ke sini. Di sini tugas kalian adalah ternak tuyul, yang bisa kalian beli pakai diamond yang dihasilin sama si tuyul. Pencet tombol kuning di bawah ini buat beli tuyul. Nah, kalian harus level up tuyul kalian dengan cara nindihin tuyul dengan level yang sama. Semakin besar level tuyul kalian, maka semakin besar juga persentase token build yang kalian dapatkan ketika kalian bermain game kesukaan kalian. Info persentase penambahan token build yang kalian dapatkan ada di atas kepala tuyul kalian ini. Nah, kalian bisa pilih game-game yang ngasih kalian banyak token build. Banyak kok gamenya. Atau mau mainin game yang biasa kalian mainin juga nggak masalah. Iye bang, iye. Bisa cair nggak tuh bang fulusnya? Bisa dong. Jadi token build yang kalian kumpulkan bisa dikonversi ke USDT. Baru bisa kalian cairkan ke e-wallet kesayangan kalian. Buka menu wallet, lalu tekan build, dan kalian akan menemukan jumlah token build kalian. Lalu tekan trade, pilih jual, dan masukkan nominal dari token build yang ingin kalian tukarkan menjadi USDT. Nah, ini saldo Mimin, iseng-iseng aja main game pakai aplikasi X-World, udah dapat segini. Terus kalau mau tarik uangnya, gampang banget. Kalian tinggal pilih menu withdraw, lalu masukkan berapa nominal USDT yang ingin kalian jual. Mimin mau coba jual $1 aja. Kemudian pilih mau masuk kemana uangnya. Mimin di sini pilih dana. Yuk buruan download aplikasi X-World. Link download ada di kolom deskripsi ya nakama. Jangan lupa gunakan kode B37AE8 untuk mendapatkan gratis 30 token build langsung. Nah, ini nih. Bagi nakama yang mau $1 gratis, tuliskan nama kalian plus share kode undangan aplikasi X-World kalian di kolom komentar video ini. Untuk mendapatkan kode undangan aplikasi milik nakama, kalian bisa klik menu undangan. Lalu klik undang sekarang dan silakan share di kolom komentar video ini. Jangan lupa tulis nama kalian juga ya guys, karena 15 nakama yang beruntung akan mendapatkan $1 gratis yang akan langsung mendarat ke wallet kalian. Yap, terdapat hal menarik dari pernyataan Gorosei Saturn di One Piece Chapter 1111
dalam terjemahan resmi Manga Plus versi bahasa Inggris. Tepatnya setelah Dory dan Brogy menyelamatkan Luffy dari serudukan siluman babi ngepet Walkuri. Setelahnya Walkuri bertanya mengapa mereka menyelamatkan Luffy. Karena Luffy adalah teman kami, jawab Dory dan Brogy. Mendengar pernyataan dari dua raksasa Elbaf itu, Saturn langsung berkata jika dia harus segera melenyapkan Luffy dari sejarah. Sebelum Dory dan Brogy mengatakan sesuatu yang lain mengenai wujud Nika kepada Luffy. Ternyata hal yang sangat ditakuti oleh Saturn adalah dia tidak mau jika Luffy benar-benar mengetahui siapa dia sebenarnya. Karena para Gorosei tak mau sampai Dewa Matahari Nika benar-benar bangkit seutuhnya. Sampai saat ini, Luffy ternyata masih belum mengetahui jika dia adalah Nika. Luffy masih menganggap dirinya memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan bukan buah iblis Mythical Zoan tipe Hito Hito no Mi model Nika. Luffy masih menganggap wujud Nikanya hanyalah mode gear kelimanya, yang merupakan puncak dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dalam One Piece chapter 1107, Bonnie akhirnya menyadari jika perubahan Gear 5 Luffy adalah perwujudan dari sosok Sun God Nika. Namun ketika Bonnie mengatakan Nika di hadapan Luffy, dia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang apa itu Nika. Hal yang sama terjadi lagi dalam One Piece chapter 1111, di mana Dory dan Brogy bertanya mengapa Luffy bisa memiliki perwujudan seperti Dewa Matahari. Dewa yang selalu diceritakan secara turun-temurun oleh para raksasa Elbaf. Apa jawaban Luffy? Dia kembali tidak mengetahui siapa sosok yang dibahas oleh Dory dan Brogy. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini Luffy masih belum sadar jika dia memiliki kemampuan Nika yang tidak terbatas melalui imajinasinya. Dan dapat dikatakan Luffy masih belum menggunakan kekuatan Nika secara maksimal. Itulah alasan mengapa Luffy harus pergi ke Elbaf, karena di sana dia akan mempelajari semua kebenaran tentang Nika. Hubungan antara Elbaf dengan Nika sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Oda ketika kilas balik dari Big Mom diperlihatkan. Jika kalian sadari, Pulau Elbaf mirip seperti Wano Kuni. Keduanya sama-sama tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun bedanya, Wano tak mengizinkan warganya untuk pergi keluar dari pulau. Baik Elbaf dan Wano, keduanya sama-sama menunggu sosok Joy Boy alias Sun God Nika. Di mana di Pulau Elbaf terdapat sebuah tradisi yang dinamakan Winter Solstice Festival. Filosofi dari festival ini yaitu untuk memperingati kematian dan kebangkitan kembali dari matahari. Para raksasa Elbaf percaya jika kehangatan sinar matahari akan kembali untuk mengakhiri musim dingin yang panjang. Jika kalian sadari hal tersebut sama dengan pesan yang dituliskan oleh Oden pada Toki, di mana Oden berkata jika dia kalah melawan Kaido, maka tak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya selama 20 tahun. Wano Kuni akan mengalami musim dingin yang panjang, dan mereka harus menunggu si Fajar untuk membantu mereka membuka perbatasan negeri Wano. Menarik bukan? Winter Solstice Festival mengharuskan seluruh raksasa Elbaf untuk berpuasa selama 12 hari. Namun sebelum berpuasa mereka harus sahur dulu menggunakan semla. Di mana semakin seseorang menderita pada saat melakukan puasa tersebut, maka dia dikatakan akan semakin menghargai kembalinya sang matahari. Matahari di sini pasti merepresentasikan sosok Sun God Nika. Salah satu julukan Nika adalah pejuang pembebasan. Dan itulah mengapa semakin menderita seseorang saat menjalankan festival ini, maka dia akan semakin menghargai sang matahari. Karena setelah 12 hari akhirnya dia terbebas dari rasa lapar yang dia hadapi selama berpuasa. Dengan adanya festival tersebut tanpa sadar telah memberikan harapan dan keinginan akan munculnya Sun God Nika. Kalian pasti masih ingat dengan konsep desire of all things yang diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Itulah mengapa meskipun informasi mengenai Sun God Nika telah dihapuskan dari sejarah, namun jika masih banyak orang yang menginginkan kehadirannya, maka Sun God Nika pasti tak akan pernah menghilang. Yang lebih menarik lagi, dalam buklet Road to Laftel volume keempat, terdapat kata Giant alias raksasa dalam sketsa awal dari Sun God Nika yang digambar oleh Oda Sensei. Apakah benar jika Nika saat zaman Void Century merupakan ras raksasa? Apakah hal ini berhubungan juga dengan topi jerami raksasa yang saat ini tersimpan di Merijoa? Menarik kok. Berbicara mengenai Nika, tak lengkap jika kita tak membahas senjata yang digenggam oleh Nika pada siluet yang dibayangkan oleh Wowo. Salah satu senjata yang digunakan oleh Nika adalah tombak.
Kita ketahui bersama jika Elbaf sangat berhubungan erat dengan mitologi Nordik. Dalam mitologi Nordik terdapat sebuah tombak yang sakti mandraguna, yaitu Gungnir. Tombak yang dimiliki oleh Dewa Odin. Dalam cerita aslinya, Gungnir diberikan pada Odin oleh Loki. Nah, dalam cerita One Piece sendiri, Pangeran Loki sudah pernah diperlihatkan, meskipun baru siluetnya saja. Selain itu, Spear of Elbaf juga sering diagung-agungkan oleh para raksasa, di mana Dory dan Brogy pernah menyinggungnya. Bahkan salah satu nama serangan dari Big Mom pun ada embel-embel Spear of Elbaf-nya. Apakah Luffy akan mendapatkan tombak Gungnir nanti saat dia datang ke Elbaf? Min, kan Luffy nggak bisa pakai senjata. Yap, Luffy memang tak bisa menggunakan senjata, tapi belum tentu dengan Nika. Kalian harus ingat jika buah iblis tipe Zoan memiliki kepribadiannya sendiri. Dan itulah mengapa Luffy tertawa-tawa bak ODGJ saat dia berada di wujud Nika. Bahkan Luffy pernah menggunakan petir sebagai senjata saat dia bertarung melawan Kaido di Wano Kuni, sehingga akan menjadi sangat epic ketika Luffy nantinya menggunakan Spear of Elbaf Gungnir. Ketika Luffy sudah menyadari sepenuhnya tentang Nika, tak hanya Spear of Elbaf Gungnir saja yang akan dia gunakan, namun juga Luffy akan menggunakan pedang seperti siluet Nika yang pertama kali diperlihatkan dalam manga One Piece. Dan kalian pasti sadar, di manakah tempat terbaik untuk menyimpan pedang milik Nika? Yap, Wano Kuni. Luffy pasti akan kembali ke Wano Kuni. Selain di sana ada Pluton, Luffy juga akan mendapatkan pedang milik Nika di sana. Di mana pedang dan tombak Nika lah yang menjadi kunci utama bagaimana Luffy dapat melukai para Gorosei dan menghentikan regenerasi mereka. Zeus Nakama, itulah video mengenai power up yang akan Luffy dapatkan ketika dia berada di Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakam semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.